Bismillah. Untuk soal yang pertama di sini, nah untuk pembahasannya di sini ada gambar yang pertama untuk gelombang P pada bumi. Karena di soal ditanyakan gelombang P saja, maka kita akan meninjau grafik gelombang P-nya saja. Di sini lapisan-lapisan bumi, ada mantel, outer, dan inner core. Mantel. Kecepatan awalnya, oh ya ini grafiknya tidak lurus, maka ini menunjukkan GLWB. Nah, kecepatan awal dari gelombang P di mantel itu sebesar 8 km per sekon, kemudian untuk kecepatan akhirnya di sini 13,5 km per sekon. Di sumbu X-nya ini menunjukkan kedalaman atau bisa disebut jarak di GLBB. Maka bisa kita masukkan ke rumus GLBB yang kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2AS, di mana A ini menunjukkan kecepatan dan di sini adalah kedalaman akhir dikurangi kedalaman awal untuk kasus ini. Kita substitusikan angka-angka yang sudah diperoleh untuk mencari A, karena A di sini tidak diketahui. Maka kita peroleh A atau kecepatan gelombang P di mantel itu sebesar 0,02 km per sekon kuadrat. Nah, kita akan mencari T, maka substitusikan semua yang diketahui ini ke rumus kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah AT. Substitusikan semua angka, kemudian diperoleh T sama dengan 275 detik untuk gelombang P merambat di mantel. Selanjutnya untuk outer core, kita lihat di sini kecepatan awalnya adalah 8 km per sekon, dan untuk kecepatan akhirnya di sini 10,4 km per sekon. Bukan rumus yang sama seperti pada mantel. Waktu yang ditempuh gelombang P di outer core itu 240 detik. Kecepatan awal dari inner core. Tidak di sini, tapi di sini. Itu 11 km per sekon. Dan kedalaman akhirnya itu 6.371 km. Karena di sini tidak pas, tidak tahu 6.500, tapi sepertinya kurang dari 6.500, maka saya menggunakan pembulatan sesuai dengan yang diketahui di soal, itu jari-jari bumi sebesar 6.371 km. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan ke rumus untuk mencari percepatan, sehingga diperoleh percepatannya adalah 1,74 kali 10 pangkat min 3, karena di kedalaman inner core ini rambatan gelombang P semakin melambat. Nah, ini diperoleh waktu yang diperoleh gelombang P untuk merambat di inner core itu sebesar 114,94 detik. Sehingga waktu total gelombang P untuk menempuh jari-jari bumi dari mantel ke inner core itu dijumlahkan semuanya itu sama dengan 629,94 detik. Karena yang ditanyakan adalah waktu untuk gelombang P melintasi diameter bumi, maka jari-jarinya kan 6.371. Nah, dikali 2 untuk diameter, sehingga diperoleh waktunya adalah 1.259,88 detik. Selanjutnya untuk bulan. Untuk bagian yang pertama di sini kita akan mencari percepatannya terlebih dahulu. Untuk bagian 1 itu sebesar 3,4 detik. Bisa dilihat waktunya sedikit, bisa dilihat di grafik ini pun sedikit, wilayahnya sedikit. Kemudian untuk bagian yang kedua ini, bagian yang kedua yang ini kan seperti biasa pada rumus GLBB untuk memperoleh percepatan, diperoleh waktunya adalah 5,625 detik. Selanjutnya untuk bagian yang ketiga yang ini, kedalaman awalnya 480 km dilihat di sini, dari sini. Kedalaman akhirnya 1738 km karena di sini kan 1000 lebih. Setelah saya ukur di Microsoft Word ini teh lebih dari 500, maka saya perkirakan 1731 seperti yang diketahui di 1728 seperti yang diketahui di soal. Kemudian untuk waktunya itu 156,52 detik. Bisa dilihat waktunya lama, dilihat di grafiknya ini wilayahnya lebih besar. Nah, untuk waktu total gelombang P melintasi jari-jari bulan itu dijumlahkan semuanya sehingga diperoleh 165,545 detik. Sedangkan yang ditanyakan adalah waktu gelombang P untuk melintasi diameter bulan, maka dikali 2 sehingga diperoleh itu sama dengan 331,09 detik. Selanjutnya untuk matahari di sini grafiknya. Untuk yang pertama dari sini kecepatan awalnya 60 km per sekon, rumusnya dikurangi karena ini gelombang P-nya melambat sehingga percepatannya pun melambat, sehingga dikurangi. Nah, waktu yang ditempuhnya itu dari sini ke sini 1,86 kali 10 pangkat min 3 detik. Selanjutnya untuk yang kedua di sini, untuk bagian kedua dari sini ke sini dikurang karena melambat, grafiknya menurun. Kemudian untuk waktunya itu 1,60 kali 10 pangkat min 3 detik. Selanjutnya untuk bagian yang ketiga dari sini ke sini, dan untuk P-nya itu 9,70 kali 10 pangkat min 5 detik. Nah, waktu yang ditempuh gelombang P menempuh jari-jari matahari adalah 0,003 detik ini, maka kita ditanyakannya kan untuk melintasi diameter, sehingga dikali 2, maka diperoleh waktu total gelombang P untuk melintasi diameter matahari adalah 6 kali 10 pangkat min 3 detik. Selanjutnya untuk soal nomor 2, untuk kedalaman minimum. Nah, berarti yang agak tinggi, ini kan dasar laut. Ini menunjukkan dasar laut di detik 3,50. Maka untuk kedalaman minimumnya itu dari sini di dasar laut, minimum paling kecil. Nah, sehingga untuk kedalaman minimumnya itu V dikali T, V-nya 1,5 km per sekon kali 3,5, karena ini dasar laut menunjukkan 3,5 dan 1,5 dari sini, sehingga diperoleh kedalaman minimumnya adalah 5,25 km. Dan untuk kedalaman maksimum itu ditunjukkan dari cekungan yang paling dalam, cekungan lekungan yang paling dalam. Kedalaman maksimumnya tuh di sini, saya ambil di sini, itu menunjukkan 3,94, sehingga diperoleh kedalaman maksimumnya adalah 5,91 km. Selanjutnya untuk kedalaman ke atas dapur magma, ini aksial magma chamber. Ini di sini dapur magma muncul di sini.
Kemudian ditanyakannya kan kedalaman ke atas dapur magma dari dasar laut, sedangkan dasar laut di sini 3,5 detik, dan untuk dapur magma muncul di 4,0 detik, sehingga dikurangi 4 dikurangi 3,5 itu 0,5. Nah, untuk kecepatannya itu kan kecepatan kerak itu 5 km per sekon, maka untuk kedalamannya sehingga diperolehlah 2 km untuk kedalaman ke atas dapur magma. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Nah, persamaan umum gelombang yang diketahui itu secara umum itu Y sama dengan asin omega T plus minus Kx. Nah, untuk gelombang ini kan diketahui si gelombangnya itu merambat ke kanan. Kalau merambat ke kanan, maka ininya dikurang. Sehingga persamaan gelombang untuk soal ini adalah Y sama dengan asin omega T min Kx. Nah, omega itu sama dengan V per R. V-nya kan diketahui 5 km per sekon dibagi 8. Ini. Selanjutnya, untuk kita mencari bilangan gelombang itu sama dengan 2V per lambda. Lambda itu L per N. L ini panjang keseluruhan gelombang. Dari menurut pemahaman saya, dari sini ke sini kan satu gelombang ini kan 8 km per sekon. Sedangkan di gambar ini ada 2 bukit 2 lembah, berarti ada 2 gelombang. Maka untuk 2 gelombang ini berarti panjang totalnya dari sini ke sini adalah 16 km. Maka L-nya 16 dibagi N itu banyak gelombangnya ada 2. Karena ada 2 bukit 2 lembah, itu jadi N-nya 2, sehingga dimasukkan ke rumus ini, sehingga persamaan umum gelombang untuk gambar ini adalah Y sama dengan asin omega T min Kx, dinyatakan dalam T dan X, maka Y di sini sebagai U, bisa ditulis U. Nah, U ini perpindahan, U sama dengan 0,04 sin omeganya yang ini 0,625 T min V per 4 ini Kx. Selanjutnya, ditanyakan berapa regangan maksimum untuk gelombang ini. Nah, perubahan panjang fraksional regangan dalam arah X, itu delta U per delta X. Kan ini dalam delta X. Nah, maka kita gunakan rumus ini. Delta U-nya diperoleh dari yang ini. Karena kan di soal diketahui saat T-nya 0. Saat T-nya 0, maka substitusikan T-nya 0. Ini ditulis ulang yang delta U dari sini. Nah, maka disubstitusikan. Nah, untuk delta X-nya di sini saya menulis X akhir dikurangi X awal. Karena kan tadi panjangnya 16. Menurut saya, ini kan 8 km dari satu gelombang. Kalau 2 gelombang, 16 km. Kalau dipecah jadi setengah bukit, ini setengah lembah, setengah bukit. Berarti 2, 2, 2, 2, 2. Masing-masing untuk setengah bukit dan setengah lembah itu 2. Di sini kan setengah lembah. Berarti di sini 2, dan di sini setengah lembah itu 16. Maka diperoleh hasil regangan maksimumnya adalah 6,6 kali 10 pangkat 6 meter. Selanjutnya untuk nomor 4, ini saya asumsikan titik P, dan untuk jarak total dari A ke B itu kan D. Jadi misalkan jarak dari A ke P ini X, sehingga untuk jarak dari P ke B itu D min X. Untuk sinar atau cahaya yang merambat dari A ke P itu T1 sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya kan dari A ke P dibagi C1 ini kecepatan cahaya medium pada cahaya bias atau C1. Nah, ini AP-nya tuh akar A kuadrat tambah X kuadrat, karena ini akan ditanyakan tuh A ke P. Jarak dari A ke P itu kan di sini lihat segitiga, berarti Pitagoras. Ditanyakannya kan sisi miring, berarti A kuadrat. Akar A kuadrat ditambah X kuadrat untuk mencari AP. Nah, selanjutnya untuk sinar atau cahaya yang merambat dari P ke B. Sama T2 sama dengan jarak dibagi kecepatan, jaraknya itu P ke B dibagi C2, cahaya medium pada cahaya datang atau C2. Nah, ini akar B kuadrat tambah D min X kuadrat. Ini sama, ditanyakannya P ke B. Ini sisi miring untuk Pitagoras, sehingga untuk mencari P ke B itu akar A kuadrat ditambah D min X kuadrat. Total waktu yang diperlukan untuk merambat dari A ke B itu dijumlahkan. T ini, T A ke P ditambah T P ke B atau T1. Nah, nilai T minimum di sini yang ditanyakan, nilai waktu minimum itu sama dengan turunannya. Diperoleh dari turunannya. dt dx itu sama dengan X. Ini T1, ini T2. T1 kurangi T2 itu diturunkan tadi. Sehingga ini, nah untuk di sini dt dx itu sama dengan sin theta 1 per C1. Kenapa jadi sin theta 1? Karena ini teh kan kalau dipisah mah jadi 1 per C1 X per akar A kuadrat tambah X kuadrat. Nah, X per akar A kuadrat tambah X kuadrat ini nih dari grafik ini sin theta 1 kan berarti kalau ditanya sin depan bagi miring. Sin depannya X bagi miring. Miringnya tuh dari Pitagoras tadi akar A kuadrat tambah X kuadrat, sehingga bisa ditulis untuk mempersingkat X per akar A kuadrat tambah X kuadrat itu sin theta 1. Kemudian dikurangi D min X, ini D min X per akar B kuadrat tambah D min X kuadrat itu theta 2. Kan ini sin theta 2 berarti depan, sin itu depan bagi miring, depannya D min X dibagi miringnya tuh PB. PB itu yang tadi Pitagoras, akar B kuadrat tambah D min X kuadrat. Nah, sehingga bisa ditulis seperti ini. Ini tanyakannya waktu minimum, berarti saat dt dx-nya di sini yang nilainya 0 gitu, dt dx-nya harusnya 0 karena hanya ada satu titik yang seperti itu yang menunjukkan T minimum, itu di sini di X 0. Maka ini kan dt dx-nya 0 di sini. 0. Nah, 0 sama dengan sin theta 1 per C1 min sin theta 2 per C2. Ini pindah ruas jadi positif ke kiri. Rumus indeks bias N itu kan C2 sama dengan C per N2, dan untuk C1 C per N1, indeks bias itu N. Nah, bisa kita substitusikan, terbukti seperti hukum Snell.